Hello and what's up Auto Junkies. Kalau kalian berpikir mengenai sebuah MPV yang bisa mengangkut banyak orang dan terkesan ya cukup mewah lah, pasti di Indonesia satu mobil masuk ke pikiran kalian, yaitu mobil yang satu ini. Iya, Toyota Alphard. Dan harga Alphard lama itu udah lumayan menggiurkan gitu. Tapi Alphard kan image itu kayak mobil yang disupirin, kemudian mobilnya boxy banget, kaku. Ada nggak sih MPV yang sudah sama terjangkaunya dengan Alphard generasi pertama, tapi lebih menyenangkan untuk dibawa sendiri, modelnya lebih futuristik dan fluidik, dan tentunya punya nama besar Toyota yang terkenal durable dan gampang di-maintain. Dan ternyata ada nih, mobil ini memang agak underrated dibanding dengan Alphard gitu ya. Tapi ini bisa menjadi alternatif bagi kalian yang mencari MPV besar untuk keluarga dengan harga yang terjangkau dan desain yang lebih futuristik. Ini adalah Toyota Previa tahun 2002. Eksterior berbeda 180 derajat dengan Toyota Alphard, di mana ia tampil sleek dengan lampu runcing, floating roof, atap landai, serta overall look yang lebih aerodinamis. Nah, Auto Junkies, kalau gitu tanpa babi buang, saya termasuk untuk bahas eksterior dari si Toyota Previa tahun 2002 yang satu ini. Futuristis dan seperti telur gitu ya. Nah, dari belakang sini, di atas dia udah ada integrated turbo spoiler, sudah ada third brake stop lamp di sini yang masih bulb, kacanya pun sudah defogger, dan dia udah ada efek kayak floating roof gitu ya di sini, jadi nggak kelihatan ada pilarnya, jadi dia langsung belok gitu. Kemudian ke bawah lagi, ini salah satu trademark yang ada di Previa ataupun Estima ya. Jadi taillights-nya ini dia tuh nyambung, bisa dilihat ada penambahan reversing kamera karena memang standarnya nggak ada. Tapi kan mobil ini besar, jadi butuh untuk manuver mundur seperti ini. Di sini pun bumper dia terasa cukup sederhana gitu ya, dengan ada reflektor di sini dan ada muffler cutter yang masih polos seperti itu aja. Taillights-nya juga di sini memang untuk generasi ini dia masih bohlam semua, tapi dia sudah kristal multi reflektor seperti ini. Untuk lampu rem dan lampu senja di mika bawah sini, dan untuk lampu sein di luar sini, dan untuk lampu mundur di bagian atas sini, semuanya masih bohlam biasa, tapi cukup normal pada masanya. Oke lah, kayak yang gue bilang, ini dia efek floating roof, jadi terkesan lebih dinamis gitu. Dan yang kita suka di sini tuh dia pilar-pilar gini tuh semua pakai gloss black ya, jadi kelihatan kayak mobil mewah, mobil upmarket gitu. Yang ini tuh nyaru. Nice. Door handle, dia dua-duanya sudah mengadopsi grip type dan sewarna body, jadi khas klasik Toyota yang nggak terlalu lebay, nggak kebanyakan chrome. Dan di atas ini pun, ini memang dia desainnya itu kayak agak-agak western gimana gitu ya, karena ini ada roof rail bawaan yang kalian bisa pakai untuk ngangkut barang. Jadi ada sedikit kesan soccer momnya gitu nih. Dia pun spionnya tuh nggak sewarna body color, karena kan dia berada di bagian area daylight opening yang warnanya gloss black ini, maka spionnya pun sama warnanya jadi gloss black juga. Dan untuk indikator, oke lah, dia belum ada di sini. Indikatornya masih ada di bagian fender model Ember seperti ini, tapi lagi-lagi untuk zamannya ini masih cukup normal. Kalau kita lanjut ngomongin soal kaki-kakinya, kirakan BMW kece yang sedang lewat itu, di sini letak kesimpulan desain dari Toyota yang segenerasi ini, awal 2000 akhir 90-an gitu ya. Karena ini desain peleknya tergolong sangat simple sekali. Ini dia masih single tone 5 spoke begini, sederhana, dan dia ukurannya 16 inci. Untuk bodi yang besar seperti ini memang agak kekecilan gitu ya, tapi demi kenyamanan ya kurang lebih dimaafkan lah, karena dia juga dilapis dengan ban Bridgestone Turanza dengan ukuran 215/60 R16 ya, profilan 60 cukup tebal untuk menunjang kenyamanannya. Pengereman depan belakang semua sudah cakram, dan dia juga sudah ada ABS, jadi ya udah cukup aman lah untuk keluarga. Terlihat ya bahwa dia tuh beda kayak Alphard yang kotak gitu, kayak bener-bener rata. Dia tuh bener-bener satu tarikan garis dari depan sampai belakang. Begitu juga dengan Previa yang generasi berikutnya juga begitu, karena ini memang trademarknya dia adalah sebuah MPV yang aerodynamic gitu ya. Makanya kayak dia satu tarikan garis gini dengan kaca depan yang terlihat sangat substansial, karena dia besar ya, makanya kabinnya kerasa lapang di dalamnya gitu. Di atas juga dia sudah dual sunroof, jadi
Depan dan belakang keluarga semua happy dan cerah, dan dia mesin depan bukan mesin bawah, jadi dashboard tuh panjang dalamnya karena mesinnya memang ada di bagian tengah sini gitu. Grillnya cukup simple, dia lubang seperti ini yang meruncing, ada satu buah bilah chrome, cukup begitu aja. Untuk varian ini dia memang belum ke bagian fog lamp, tapi ada beberapa Previa dan Estima yang tipe lebih tinggi lagi yang sudah dapat fog lamp dan body kit yang lebih agresif, itu ada ya. Lampunya juga emang untuk generasi ini dia masih lumayan simple karena dia kristal multi reflektor, walaupun bentuknya kita suka karena dia menyipit sweatback dan sudah terlihat sangat marah gitu ya, sangat gahar seperti panah gitu. Low beam, ada payungnya seperti itu bolam H4. Untuk high beam di bagian sini, dan lampu senja pun ada di bagian kecil di sini, dan lampu sein dia ada di bagian mika luar, cukup normal aja. Dan secara overall, menurut kita sih Toyota Previa ini tuh bisa menjadi alternatif bagi kalian yang lebih senang bawa sendiri. Kesannya tuh lebih kayak soccer mom dan lebih futuristik aja mobilnya. Jadi di jalan tuh kayak beda gitu auranya. Interiornya tampil senada dengan eksteriornya yang futuristik berkat aksen serba bulat di bagian dashboard. Lengkap juga dengan dual sunroof dan captain seat di row kedua yang sangat cozy. Nah, jadi begitu guys interior dari si Toyota Previa atau Estima atau apapun namanya di benua lain itu tahun 2002. Kuncinya sendiri dia seperti ini main key-nya ya untuk lock dan unlock. Kayak kunci Toyota Harrier gitu karena memang ini kan segenerasi. Put on the brake. Start. Nah untuk Jagis, bicara soal dapur pacu si Previa generasi kedua ini menggunakan mesin yang lumayan long running di lineup Toyota, yaitu unit 2AZ FE 2400cc sudah VVTi dengan DOHC. Bertenaga 154 HP, ya ini dapat 4 horsepower tambahan dibanding generasi sebelumnya dengan torsi 225 Nm yang dimate ke transmission 4-speed automatic dan berpenggerak roda depan. Ia agak disayangkan karena yang sebelumnya itu RWD ya. 0-100 jatuh dalam waktu 12,8 detik. Dan yang kita suka bentuknya tuh jauh lebih funky dari Alphard yang memang mencoba untuk terlihat mewah gitu. Di sini dia penuh dengan swooping lines yang sangat tidak konvensional. Penyimpanan pun cukup banyak. Contohnya di sini dia dual tier glove box, ada bagian atas sini dan di bawah sini juga. Dua-duanya masih belum soft opening. Speedometernya itu center mounted, tidak di depan driver sini, tapi dia kayak menoleh ke bagian driver sini gitu. Center konsolnya ini bulat seperti ini, sangat unik. Dan memang ini audionya dia untuk head unit dia sudah JVC, tapi ya sudah mumpuni lah karena segala function di sini udah lumayan tersedia. Contohnya seperti untuk multimedia ada tuner radio, ada disc, bisa SD card, USB, iPod, bisa AVN dan bisa Bluetooth juga. Dan Bluetoothnya nggak cuman music, dia juga bisa Bluetooth teleponi ya, buat kalian telepon pun tentunya bisa gitu. Dan di sini bisa ada rear source. Jadi kalau kalian meninjau ke belakang, memang di belakang pun ada 2 buah TV yang di-mount di bagian headrest untuk anak-anak gitu-gitu. Kalian bisa rear source bisa pilih juga disc, SD card, USB, iPod, AV in. Jadi semua family sudah tercover dengan cukup happy gitu dengan si head unit JVC ini. Climate controlnya sudah digital, jadi top dengan bentuk yang curve. Jadi benar-benar kayak betul-betul futuristik luar dan dalam gitu. Untuk mode-nya dia ada pengaturan ke kepala kaki aja, kaki dan front defogger. Temperaturnya sendiri dia bisa over 30, artinya dia ada heaternya. Rear defogger untuk auto climate pun ada, dan ada untuk matikan gitu. Ada 2 buah cup holder di sini yang kalian keluarkan gitu, seperti ini, bisa taruh bawah 2 minuman. Kemudian bawahnya sendiri ada 12 volt socketnya, masih ada lighternya, lengkap dengan asbak karena pada zamannya kan masih ada seperti ini. Dan ada laci penyimpanan yang sangat besar di bawah sini. Saking gedenya, ini nggak mirip laci, tapi lebih mirip ember. Iya, ini gede banget di bagian bawah sini gitu ya. Kursinya kita suka karena ini masih
original, dia modelnya fabric dengan motif kayak marble gini ya. Ini bener-bener kayak era-era 90 2000-an banget gitu, fabric dengan motif-motif kayak begini. Dan ini pun joknya masih bagus, masih plush dan tidak kempes dan tidak ada gejala kayak luntur atau gimana gitu. Untuk di depan sendiri dia memang sudah dapat armrest. Jadi kalau kalian mengemudi, ini bisa sangat santai sekali yang kita suka. Ini relaxing banget gitu, ditambah dengan visibilitas yang luar biasa besar karena memang di sini walaupun pilarnya gede, tapi banyak kaca-kaca yang membantu seperti itu. Jadi kalian benar-benar kerasa gede banget kacanya gitu. Pengaturan jok dia memang masih manual karena lagi-lagi kan dia tidak semewah Alphard. Dia sudah ada sliding, ada reclining, dan ada seat height adjuster untuk bagian driver. Tapi dia modelnya yang wheel alias roda gerigi gitu ya, yang bikin tangan kesleo. Pengaturan setirnya sendiri juga di sini. Nah, dia baru bisa tilt tapi belum bisa teleskopik. Tuas persnelingnya itu dia yang column mounted di sini ya. Jadi menjadi satu ke kolom sini. Dan kalau kalian adjust ini setirnya, ini persnelingnya ikut turun naik. Jadi cukup unik gitu. Setirnya sendiri dia 4 spoke, mirip Toyota pada zamannya, dan ini pun ya masih poliuretan biasa, belum kulit gitu ya. Headlights-nya dia sudah auto. Jadi kalian tinggal leave di bagian auto dan dia bahkan adjust secara otomatis. Cukup keren. Dan di bawahnya sini, di balik setir sini dia ada tuas untuk cruise control yang masih mirip, bahkan saya sampai Innova Reborn pun masih seperti ini. Gear indikatornya itu bukan menjadi satu di bagian speedometer, tapi di sini dia bulat-bulat gini yang dicetak di dashboard gini ya. Dan dia nyala gitu kayak P, R, N, T, 2 dan low. Di sebelah kanan dari gear indikator ini ada screen kecil. Well, ini bukan screen sih, kayak display indikator karena di sini isinya tuh semua indikator kalian seperti door ajar, kemudian rem tangan. Rem tangannya pun bukan model yang handbrake di sini, tapi yang foot brake di kaki yang ada di sini gitu. Dan di sini pun ada indikator seat belt, ada low fuel warning, semua ABS, sistem engine check semua ke bagian panel kecil yang ada di bagian sini gitu. Sisanya untuk speedometer yang gue bilang dia di tengah sini gitu ya. Jadi benar-benar terasa deep banget gitu. Karena di sini emang masih sederhana, dia belum Optitron, backlightnya pun hijau, seperti Toyota pada masanya. Sisanya dia belum ada MID, emang di sini ada pecet-pecetan untuk odo, trip A, trip B, udah nggak ada apa-apa lagi gitu. Tapi di sini sendiri lagi-lagi ada quirk penyimpanan lagi, karena di sini kalau kalian buka, ini bisa buat nyimpen karcis, uang kembalian, sangat-sangat berguna sekali ini. Gini ngingetin mobil kayak contohnya Yapau gitu ya, Yaris Bapau yang ada kompartemen di bagian depan drivernya, jadi sangat berguna buat nyimpen kembalian. Sun visor pun sangat besar sekali dan dua-duanya sudah ada vanity mirror lengkap dengan lampu, jadi kalian bisa dandan tidak dalam kegelapan. Kemudian di atas ini ada sunroof, walaupun memang sunroof ini tidak bisa dibuka, dia hanya bisa ditilt ke atas saja seperti itu gitu. Sama juga kayak Alphard pada generasinya yang cuma bisa ditilt doang. Tapi kalau nggak mau ya tinggal ditutup, maka semuanya pun kelar. Beralih ke bagian door trim, window dan moonroof lock ya. Jadi kalau kalian lock windownya, kalian sekaligus ngelock moonroof di bagian belakang. Dan speaking untuk belakang, nah masuk ke baris kedua dari si Toyota Previa. Dan di sini ya untuk entry-nya dia terasa cukup lebar, jadi keluar masuk cukup mudah. Ada satu buah injekan step di bagian situ, jadi nggak terlalu tinggi. Dan di bagian pilar sini dia ada grab handle yang bikin masuknya makin mudah lagi gitu untuk pegangan. Oke. Yaks, jadi begitu juga saya duduk di baris kedua dari si Toyota Previa tahun 2002. Dan kalau kita bicara soal space, minivan memang rajanya, karena di sini ini udah pas menghibur gue tinggi 170 cm dan di sini gue masih ada hampir 15 jari. Gede, luas banget gitu ya untuk bagian legroomnya. Begitu juga dengan headroom. Sini gue masih ada sekitar 8 jarian. Jadi benar-benar bukan masalah sama sekali. Walaupun secara bawaan dia sudah ada moonroof seperti ini, dan moonroofnya kan emang makan headspace, tapi di sini tidak jadi masalah sama sekali. Moonroofnya pun tidak seperti yang depan, dia bisa dibuka secara elektris gitu ya. Jadi terasa cukup oke lah, bisa dada-dada kalian keluar gitu. Kursinya sendiri di belakang sini bagian kedua emang dia captain seat,
dan sudah dilengkapi dengan 2 buah armrest seperti ini kanan kiri gitu ya. Jadi kalian bisa duduk dengan cukup nyaman di bagian tengah sini gitu. Walaupun memang dia bukan pilot seat atau nothing fancy seperti itu. Ini sebenarnya tadi gue duduk dengan posisi yang moderate lah. Di belakang tuh luas gitu ya. Kalau di belakang nggak ada orang, gue bisa slide ini. Terus segini. Dan ini legroomnya lebay banget gitu, bener-bener gede banget gitu ya. Jadi kalau di belakang ada orang, ini akan terasa sangat luas dan sangat lega banget. Seperti ini sudah cukup nyaman. Bicara soal penyimpanan, belakang sini juga di bagian belakang kursi depan, dua-duanya ada backseat pocket buat naruh beberapa hal. Dan di pintu, di balik situ ada bottle holder, dan di belakangnya juga ada gitu ya, tempat penyimpanan lagi buat maps atau sejenisnya. Di atas juga dia tetap ada double blower, dan double blower dia sifat individual, 2 di bagian sini, 2 juga di bagian belakang, dan ada reading lamp yang juga individual. Jadi belakang sini ada 4 ya untuk masing-masing passenger di bagian belakang sini, lengkap dengan grab handle di atas ini in case yang nyetir Previa ini lupa diri bahwa dia membawa minivan dan jadi ugal. Dan yang kita suka juga, nggak kayak beberapa minivan yang contohnya seperti Elgraan gitu-gitu. Kaca belakangnya ini dia masih bisa dibuka dengan power window seperti ini gitu ya. Jadi masih oke lah, nggak terasa kebekep-bekep amat gitu di sini. Oke, lanjut ke bagian baris ketiganya, dan biar kelihatan jok yang di sini, gua ini ya, ini gua ke depan ini, ketabrak. Gitu. Nah, begini gua masuk ke bagian row ketiganya dengan tadi yang gue bilang gue duduk di sini masih lega banget. Di sini dengan posisi recline begini, gue masih ada 8 jari. Iya, jadi benar-benar soal space ini itu nggak masalah sama sekali mobilnya. Kemudian di belakang sini pun kalian masih dapat 2 buah headrest yang adjustable di sini dan di sini gitu, dengan kemampuan untuk nge-recline jok yang kalian bisa recline via tuas di sini. Seperti ini. Gue jarang banget nemuin jok baris ketiga di mana gue bisa senyaman ini di dalam mobil gitu. Benar-benar mulai dari legroom, headroom, ini semua bukan masalah. Dan dia juga punya sebuah quirk yang menurut gue jarang ada di mobil sejenis ini, yaitu armrest di baris ketiga. Iya, jadi kalau kita buka ini akan jadi armrest. Dan gue duduk di sini bahkan lebih nyaman dari duduk di row kedua di beberapa mobil kelas menengah gitu ya. Ini truly experience yang bisa kalian dapatkan di van-van quirky seperti si Previa ini gitu. Ngomongin soal storage, di belakang sini pun ada beberapa storage. Di sini ada yang dalam begini kayak kebuka gitu ya. Cup holder 1 dan ada open storage lagi di sini gitu. Dan storage ini nggak cuma di sebelah sini, di bagian sisi sebelah sini pun ada storage-nya juga gitu ya di bagian sini. Jadi benar-benar utilitarian, family friendly, dan overall di sini tuh benar-benar nyaman banget. Kalau kita dalam konfigurasi jok belakangnya ada orang duduk dan dengan posisi yang sedikit recline, kurang lebih ruangannya tersisa segini lah. Ini sebenarnya nggak bisa dibilang sempit sih, karena di sini koper medium kalian masih bisa masuk 2,5. Koper large kalau ini misalnya sedikit di recline-nya dikedepanin masih bisa masuk 1. Kalau recline seperti ini memang dia agak mentok. Tapi di sini ruangan masih cukup banget untuk kalian bawa barang-barang untuk sehari-hari gitu ya. Jadi golf bag, gym bag, nggak ada masalah untuk masuk sini. Di sini pun ada lampu di bagian sini yang bisa kalian nyalakan secara manual, dan juga ada 12 volt socket misalnya kalian colokin buat vakum, buat apa, di sini pun bisa gitu. Dan di sini dia juga punya sesuatu yang lucu, karena kalau misalnya kalian pengen memperluas area bagasinya, biasanya kan kalau mobil Toyota tuh rata-rata kayak dilipat ke atas atau kayak si yang tadi ambil ke bawah atau gimana. Dia memang tidak se-fancy itu, tapi ada yang cukup menarik karena di sini ada lever nih. Ini bisa kalian gunakan untuk men-sliding jok ini, jadi kalian nggak perlu ke depan. Untuk jok ini, kalau misalnya row keduanya itu masih dipakai, kurang lebih masih kalian bisa bawa orang di
row kedua gitu ya. Dan ini udah jadi gede banget gitu kan. Jadi gede banget. Karena dia memang di bawah sini tidak ada apa-apa. Untuk ban serep pun ditaruh di bawah dan di sini tidak ada penyimpanan apa-apa lagi, hanya ada hook beberapa. Walaupun ia masuk sebagai salah satu MPV paling quirky di lineup Toyota, namun hal yang aneh tentu ada aja yang menebalkan, karena itu inilah 3 knowing yang kami temukan di Toyota Previa. Gue kan tadi udah cukup seneng karena window di bagian second door ini dia masih bisa dibuka secara power window gitu ya. Tapi kalian lihat ini, tuas untuk power window-nya familiar nggak sih? Ini nggak ada mewah-mewahnya sama sekali, dan oh iya, ini mirip dengan yang ada di Kijang generasi dulu gitu. Untuk sebuah minivan apalagi yang besar dan berat seperti ini, kayaknya electric sliding door itu udah kudu mesti wajib gitu ya. Sekarang minivan yang kecil seiprit kayak Sienta dan Freed aja sudah electric sliding door. Tapi ini untuk sisi passenger maupun sisi driver sana, dia pintunya masih manual sliding gitu. Dan untuk masuk anak-anak mungkin ini agak terlalu berat gitu. Untuk duduk di tengah, di bagian yang driver, kalian akan dapat di door trim ini. Iya, ini adalah ashtray atau asbak gitu ya. Ada di sini gitu. Tapi untuk bagian yang passenger, Takada asbak. Padahal ada space yang sama di situ sebelah sini dan itu kosong. Jadi kenapa nggak 2 asbaknya? Kenapa sebelah doang? Namun tenang, karena banyaknya quirks yang ditawarkan oleh mobil ini, tentu saja pasti ada yang menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Toyota Previa. Ini untuk bagian speedometernya, dia ada pengaturan iluminasi. Tapi kan ya mobil pada umumnya kayak 1, 2, 3 kayak scroll wheel gitu kan. Kalau ini enggak. Nah, di sini ada button yang tulisannya light and dark, dan di sini ada logo speedometer gitu ya. Ini untuk pengaturan iluminasinya. Kalian hanya dibeli 3 option, antara normal itu kayak begini gitu ya. Terus kalau misalnya kalian merasa keterangan gitu, kalian pencet dark, dia akan meredup jadi sedikit lebih redup. Tapi kalau kalian merasa kayak kurang terang, kalian pencet light, dia akan menjadi sedikit lebih terang. Kan tadi gue udah demoin, kalau ini joknya di sliding ke depan, ini akan bisa di slide ya. Nah, ini dia bakal menciptakan ruang bagasi yang lebih besar, tapi ternyata bisa dibikin lebih gede lagi dengan cara di sini ada latch. Nah, seperti ini. Dan kalau udah begini, ini jok kalian majuin dengan asumsi kalian nggak bawa orang gitu ya. Ini kalian bisa slide sampai ke depan sini gitu. Dan bahkan bisa maju lagi sampai mentok ini gitu ya. Kalian tinggal rapiin karpetnya aja. Ini kan karpetnya agak gulung-gulung gini. Ini bisa maju sampai sini, dan ruang bagasi belakangnya jadi kayak cargo van, jadi gede banget. Kayak gue bilang, ini karpetnya emang agak perlu dirapikan lagi gitu ya. Tapi kurang lebih seperti itu. Ini bisa jadi gede banget. Untuk bagian pengatur suhu atau temperatur di sini, ini kan 18 derajat. Misalnya kalian maksimumin dingin, dia akan jadi max cold. Oke, itu hal yang biasa ya. Banyak mobil ada max cold atau max cool gitu ya. Tapi ini kan mobil ada heaternya. Kalau kita naikin terus sampai temperatur maksimal, sampai heater gitu ya, di atas 32, dia akan max hot. Jadi nggak cuma max cool, tapi max hot. Man's not hot. I said, babe, man's not hot, never hot. Yaks. Jadi begitu aja guys, sedikit fun impression kita mengenai si Toyota Previa tahun 2002 yang satu ini. Ini sendiri menurut kita bisa menjadi alternatif bagi Toyota Alphard yang selama ini kan banyak di jalan dan kesannya seperti MPV yang harus disupirin banget gitu kan. Ini kesannya lebih futuristis, lebih dinamis, lebih enak untuk dibawa sendiri, dan kesannya tuh soccer mom gitu. Jadi kayak ada aura-aura keren gitu ya. Dan ini unitnya sendiri kita pengen kasih special thank you dan shoutout ke KJM Motor, ke Bro Sultan ya, udah mengizinkan kita untuk ngulas si Toyota Previa tahun 2002 yang satu ini. Dan ini sekarang mobilnya sedang for sale, dijual dengan harga 93 juta rupiah, nego di tempat. Jadi beneran yang kita bilang di judul itu, kita bukan clickbait semata. Ini sekarang sudah value-nya di bawah 100 juta rupiah. Keren kan? Main mulus, kondisinya juga enak, bisa bawa keluarga, dan masih sangat nyaman banget. Udah berada di bawah 100 juta rupiah. Really nice. Thank you ya KJM. Kalau kalian pengen lihat
koleksi mobil-mobil keren dari KJM atau pengen nanya-nanya, mereka juga punya Toyota S5 yang versi lebih baru dan varian Air Rush alias varian of the line. Itu keren banget gitu ya. Kalian bisa cek koleksi KJM di Instagramnya yang ada di sebelah sini. Kurang lebih seperti itu. Jadi thank you KJM dan thank you Bro Sultan. Dan thank you juga kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya-karya kami dan pengen lihat kita review mobil lainnya, kenapa nggak kalian support kami dengan cara like, comment, dan subscribe ke video kami di channel Laknat Auto Junkie. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami laknat_aj, Facebook kami laknat.aj. Ya, kurang lebih sekian aja untuk si Previa warna biru yang kita suka birunya ya, kayak midnight blue gimana gitu, kayak kesannya keren gitu. So we'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.